Oke. Ya, saya mungkin akan bicara lebih spesifik saja mengenai, karena tadi kan sudah dibicarakan bagaimana pengakuan dan penghormatan HAM baik dari internasional maupun nasional. Ya, kita sudah bicara Undang-Undang Dasar 45. Jadi mungkin saya akan lebih spesifik bicara bagaimana norma-norma hukum itu diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih praktikal. Gitu. Nanti kita akan ketemu masalahnya di sana. Nah, pertama yang mau saya sampaikan gini. Tadi di samping Bang Abdul, Mbak Sandra juga sudah menceritakan, sebetulnya ketika kita bicara masyarakat adat, ini subjek yang seperti apa? Kalau kita membuka seluruh risalah Kongres Masyarakat Adat, dari Kongres pertama sampai Kongres kemarin, baik diskusi-diskusi dulu ada satu grup diskusi namanya Kedai. Kalau kita bongkar, keseluruhan dokumen itu menyediakan satu informasi bahwa ketika kita bicara tentang subjek ini, ada dua hal yang spesifik, yaitu menyangkut haknya yang bersifat asal usul. Jadi dia itulah juga sebabnya di dalam instrumen HAM itu disebut hak asasi, karena dia tumbuh dan berkembang seturut perkembangan peradaban masyarakat adat itu sendiri, dan dia tidak diberikan oleh negara. Atau dengan kata lain, sebetulnya negara bukan menjadi penyebab dari adanya hak-hak tradisional masyarakat adat ini. Nah, di instrumen hukum internasional kita juga membacanya dengan sebutan hak-hak tradisional. Nah, kemudian ciri khas kedua itu dimensinya yang kolektif. Jadi dia tidak berbicara semata hak individu, tapi dimensinya yang kolektif. Nah, ternyata dimensi yang kolektif ini tidak hanya melekat pada satu kelompok masyarakat adat, tetapi juga ada kelompok-kelompok di dalam internal masyarakat adat itu sendiri. Misalnya perempuan, seperti yang tadi dibicarakan Mbak Devi, juga sifatnya kolektif. Nah, kalau kita bicara hak bawaan, dia sifatnya turun-temurun lah. Masyarakat adat ini sering bilang, itu tanah warisan leluhur kami yang saya itu hanya tempat untuk dititipi dan nanti saya akan wariskan ke generasi selanjutnya. Sementara kalau kita bicara dimensi kolektif, kata kuncinya itu adalah sebenarnya musyawarah mufakat dalam suatu sistem pengambilan keputusan di dalam kelompok masyarakat itu. Nah, kelompok masyarakat inilah yang didiskusikan oleh banyak orang sebetulnya dengan ragam istilah itu masuk ke dalam konstitusi sejak awal. Hak-haknya bawaan dan dimensinya kolektif ini dimasukkan ke dalam konstitusi, disadari oleh pendiri bangsa kita bahwa masyarakat bangsa yang mau kita bentuk ini adalah bangsa yang sudah terbentuk oleh kesatuan-kesatuan masyarakat yang sejak awal memiliki kecakapan menjalankan pemerintahan. Itulah yang disebut dengan desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Sumatera Selatan, Binua di Kalimantan Barat, Khoana di Maluku Utara, negeri di Maluku, banyak, kampung, Beo, Nua di Ende, banyak sekali sebutan untuk menunjuk unit ini, unit masyarakat adat ini. Nah, kemudian setelah amandemen, tadi Pak Sandra menyampaikan lupa diedit gitu ya. Tapi lupa diedit itu ternyata menimbulkan percakapan lebih dari 10 tahun, Bang Abdul. Bukan lupa, belum sempat diedit ya. Nah, orang awalnya ketika Undang-Undang 45 itu selesai di amandemen, kita justru melahirkan suatu kebingungan. Apa ini sebetulnya yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat hukum adat? Tapi beruntung ya, banyak sekali ahli-ahli hukum, antropolog juga, yang coba mendiskusikan
topik ini dari waktu ke waktu sehingga kita semakin kesini semakin memahami sebetulnya, oh rupanya saya yang dari kampung, dari masyarakat adat nih, begini gambaran orang tentang saya, gitu. Yang bisa jadi benar bisa juga tidak. Lalu pada tahun 2012 kita mengadakan satu diskusi dengan 10 orang ahli hukum, profesor ya, ada Profesor Bungaran dan lain-lain, juga ada sosiolog, ada juga antropolog, dan kita ketemu dengan suatu kesimpulan saat itu, mereka sudah waktunya menghapus istilah masyarakat hukum adat itu dari dokumen hukum kita. Ganti apa? Jadi mereka mengusulkan istilah masyarakat adat tahun 2012 tuh masih ada risawahnya, ada Prof. Bungaran, ada Profesor Budiana dari Udayana, ada Roni Tahelu, ada Tamrin Tomagola, ada apa yang antropolog dari UGM ini, PM Laksono, ada banyak sekali, 12 orang mereka saat itu. Jadi itu rekomendasi mereka. Dan rupanya rekomendasi ini juga dibaca oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat. Kalau tidak salah tahun 2016 mereka mengeluarkan rekomendasi semacam itu. Tapi saya heran belakangan mereka tetap menggunakan istilah masyarakat hukum adat, gitu. Tapi pada tahun 2016 Asosiasi Pengajar Hukum Adat ini sudah mengeluarkan dan menyepakati bahwa istilah yang dipakai itu adalah istilah masyarakat adat. Gitu. Nah, masyarakat ini yang diatur dalam konstitusi. Kalau kita melihat dimensi haknya yang kolektif tadi, setidaknya konstitusi kita mengatur lewat 3 pasal di dalam Undang-Undang 45. Pasal 18B ayat 2, pasal 28 ayat 3 menghadirkan kewajiban negara untuk melindunginya. Kemudian pasal 32 ini menyangkut kebudayaan. Nah, yang menarik itu adalah coba kita lihat di, ada ini nggak? Next. Nah ini pasal selanjutnya mas. Ya, ini pasal 18B. Sebetulnya apa maksud dari pasal 18B ini? Kenapa dia ditaruh di bab tentang pemerintahan di daerah? Pasal 18 itu kan ada di bab tentang pemerintahan di Undang-Undang Dasar kita. Ternyata karena memang dikonstruksikan sejak awal bahwa mereka itu adalah unit penyelenggara pemerintahan nasional yang disebut dengan desa dan lain-lain itu. Yang sayangnya sejak tahun 79 unit-unit ini diseragamkan menjadi desa Jawa. Nah, Undang-Undang Dasar 45 dengan amandemen kedua ini sebetulnya membuka kembali peluang itu supaya menjadikan masyarakat adat itu sebagai unit pelaksana pemerintahan nasional terdepan. Sekarang, dulu namanya terbawah, sekarang namanya terdepan. Nah, ternyata pasal ini jadi dasar hukum dari pembentukan Undang-Undang Desa. Di Undang-Undang Desa itu ada satu bab tentang desa adat, atau cara pembentukannya, perubahan dari desa menjadi desa adat atau dari desa adat kembali menjadi desa. Dalam prakteknya menemukan masalah karena pertama dia pintu masuknya keliru, Undang-Undang Desa itu. Jadi dia tidak menemukan dulu masyarakat adatnya baru dilihat diubah menjadi desa adat, tapi dia melihat dari desa yang existing ada. Sementara desa yang existing ada itu desa yang belum tentu masyarakat adat, belum tentu satu unit sosial masyarakat adat. Jadi ada kesulitan itu. Kalau banyak orang sekarang itu merujuk ke Bali untuk melihat contoh bahwa desa adat itu bekerja. Jangan lupa Bali itu tidak menggunakan undang-undang desa sebagai rujukannya. Bali itu menggunakan undang-undang tentang pemerintahan daerah malah. Jadi undang-undang desa ini sedikit sekali yang sudah menjalankan desa adat itu. Kemudian selanjutnya, nah
Hal berikut yang perlu saya utarakan itu adalah mungkin lebih spesifik ke relasi dengan sumber daya alam ya. Kalau kita lihat kebijakan sektoral kita sekarang ini, nah keseluruhannya itu hendak menghubungkan pengakuan subjek dan objek, subjek masyarakat adat dan objek hak asal usul yang tadi. Jadi hendak mempertemukan pasal 18B ayat 2 dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mengenai hak menguasai dari negara. Nah, perkara hak menguasai dari negara ini sudah kita perkarakan lewat Undang-Undang Kehutanan. Tadi sudah dijelaskan Mas Anta, ada putusan MK 35. Secara sebetulnya putusan itu memperkarakan penguasaan negara atau HMN pasal 33 itu terhadap wilayah adat dalam skop yang lebih luas, dalam skop yang lebih lebih kecil, yaitu terkait dengan perkara Undang-Undang Kehutanan itu adalah hutan di wilayah adat. Nah, MK dengan menurut saya putusan MK itu adalah pembatalan terhadap HMN di wilayah adat itu. Jadi HMN sebetulnya dalam konteks hak tidak lagi merupakan wewenang negara untuk ikut campur dalam penetapan hak di dalam wilayah adat. Yang diperlukan itu adalah negara hanya perlu mengakuinya. Nah, putusan MK itu menolak satu permohonan untuk pembatalan pengakuan melalui peraturan daerah. Jadi sekarang ini setelah putusan MK itu lahirlah peraturan-peraturan daerah. Sekarang ini sudah sampai hampir 2.500 kebijakan daerah tentang masyarakat adat. Sepertiganya itu peraturan daerah. Lebih banyak itu peraturan bupati, keputusan kepala daerah. Nah, wilayah adat yang sudah disebut-sebut di dalam peraturan daerah ini kurang lebih 8 juta hektar. Tapi coba kita lihat realisasi haknya. Hutan adat itu baru 249.000 hektar, gitu. Baru tanah wilayah, lewat tanah wilayah karena dia sektoral, itu baru 20.000. Itu baru pengakuan hak atas tanah. Karena pengakuan penyebutan wilayah-wilayah adat yang tadi mungkin Bang Abdul juga menyebutkan, yang berjuta-juta itu bukanlah pengakuan hak atas tanah. Dia hanya pengakuan politis. Jadi belum ada legal status sebagai hak atas tanahnya. Nah, sekarang ini seluruh kebijakan kita berkutat pada mempertemukan pengakuan dan penguasaan negara itu. Lanjutnya, Mas. Nah, akibat dari konstruksi hukum kita yang seperti itu, jadi kita ketemu dengan realitas. Perampasan wilayah adat terjadi hampir tiap hari. Kemudian ini selalu diikuti dengan kekerasan. Nah, 10 tahun terakhir kita mencatat 8,5 juta, saya lupa tulis, 8,5 juta hektar wilayah adat yang sudah dirampas 10 tahun terakhir ini. Kemudian pengakuan wilayah adat itu sangat kecil. Yang sudah terverifikasi wilayah adat itu sebesar 28,2 juta hektar. Nah, baru 221 hektar, 221.000, hampir 222.000 hektar hutan adat. Kemudian 20.000 hektar melalui mekanisme tanah wilayah. Nah, dalam beberapa kasus legal standing masyarakat adat itu ditolak oleh hakim di pengadilan karena belum ada pengakuan dan lain-lain. Yang ini mungkin saya bisa cerita lebih spesifik karena ini. Kemudian juga masalah agama lokal, agama asli, juga masalah adminduk menjadi, bahkan masyarakat itu pemilu terakhir, pemilu kemarin ini masih ada 1,4 juta hak pilih di masyarakat adat itu yang tidak bisa ikut pemilu karena ada halangan adminduk, bahkan karena mereka ada di kawasan hutan.
Jadi ketiadaan pengakuan itu berefek pada tidak terpenuhinya hak-hak sipil politik yang lain. Lanjutnya Mas. Nah ini uraian yang lebih ringkas ya tentang pengakuan konstitusional yang tadi pasal 18 dan kewajiban negara pasal 28 ini. Begitu diturunkan, dia jadi 5 jalur tempuhnya. Pertama, dia jalur tempuh melalui undang-undang kehutanan, yaitu ada keharusan untuk membentuk peraturan daerah yang mengakui masyarakat adat. Kemudian jalur tempuh kedua melalui desa adat, ini diperintahkan oleh undang-undang desa. Kemudian jalur tempuh ketiga melalui Permendagri nomor 52. Ini nanti ada proses identifikasi, verifikasi masyarakat adat lalu ditetapkan. Kemudian jalur tempuh keempat ini pengakuan tanah wilayah. Ini ada permen yang terbaru, Permen nomor 14 tahun 2024 tentang tanah wilayah ini ya. Di permen ini sudah jelas-jelas bahwa permen ini tidak hendak menyelesaikan masalah. Dia mengatur permasalahan yang tidak berkonflik. Bayangkan, saya ambil contoh, wilayah adat itu 79% itu ada di kawasan hutan. Hanya 21% di luar kawasan hutan. Artinya dia tidak akan menyelesaikan yang 79% itu. Itu baru. Kemudian kalau ada wilayah adat ini di luar maupun di dalam kawasan hutan yang sudah dihaki oleh pihak ketiga, misalnya HGU, HPH, IUP, itu tidak menjadi objek dari pengakuan karena dia sudah dari awal mengecualikan penguasaan pihak ketiga melalui sesuatu hak atas tanah dari proses pengakuan tanah wilayah itu. Kemudian yang berikutnya ini jalur kelima. Berikutnya Mas, ini jalur kelima yang disebut dengan perhutanan sosial. Banyak orang bilang begini, oh perhutanan sosial itu kan bagus. Saya selalu bilang, kalau kita mau mendorong, kalau gerakan masyarakat adat itu mau mendorong perhutanan sosial selain hutan adat, sebetulnya kita sedang merobek-robek putusan MK 35 itu, merobek-robek pasal 18B itu, masuk ke tempat sampah. Kenapa begitu? Karena perhutanan sosial ini, hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, tanaman hutan rakyat, itu adalah skema-skema kehutanan melalui mekanisme perizinan. Artinya dengan asumsi bahwa satu wilayah itu masih merupakan penguasaan negara, masih merujuk pasal 33. Sementara pengakuan hak masyarakat adat ini mestinya dipisahkan dari penguasaan negara itu. Sebagaimana kalau kita membaca putusan MK 35. Nah itulah sebabnya hutan adat itu capaiannya kecil sekali. Karena ini pengakuan hak, bukan pemberian izin. Kalau hutan sosial yang lain itu kan pemberian izin 25 tahun ya, 25 tahun masanya, 1 kali 5 tahun dievaluasi. Kalau masih memenuhi syarat pengelolaan masih diberikan untuk 5 tahun berikut. Kalau tidak itu dicabut izinnya. Itu di perhutanan sosial. Kalau di hutan adat dia sekali ditetapkan dia akan selamanya menjadi hutan adat karena dia pengakuan hak asal usul yang tadi. Nah lanjut Mas. Ya ini lanjut lagi. Ya ini saya bilang contoh kasus dari proses pengakuan yang berbelit-belit itu di pengadilan negeri, di pengadilan Bengkayang. Ini kasus masuk ke inkuiri nasional tahun 2015. Masuk ke dalam pemeriksaan di inkuiri. Dari kasus ini bermula dari masuknya satu perusahaan dengan izin lisan dari bupati. Dengan izin lisan tanpa sepengetahuan masyarakat, dia sudah langsung menggusur sana, menggusur sini. Berikutnya langsung tanam sawit, namanya PT Lestari. Baru setelah diprotes kemudian, baru bupati menerbitkan izin lokasi, baru izin lokasi. Terakhir status perusahaan ini hanya izin lokasi itulah,
nggak ada izin usaha perkebunannya, hanya penunjukan lokasi dari bupati. Nah, karena itu masyarakat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada bupati dan perusahaan ini. Nah, mereka maju dengan identitas masyarakat adat dan kepala desa sebagai individu. Lalu hakim dan kuasa hukum tergugat itu berargumentasi bahwa Anda ini bukan orang yang tepat mengajukan gugatan karena tidak ada perda masyarakat adat sebagaimana yang diinginkan oleh pasal 67 Undang-Undang Kehutanan, dan juga Anda kepala desa, Anda tidak boleh menggugat karena Anda bukan kepala desa adat sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Desa. Jadi dia menggunakan Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Kehutanan untuk menolak legal standing masyarakat adat itu. Bayangkan, padahal di muka sidang masyarakat Semenanjung Jaya itu sudah membeberkan aspek sejarahnya yang sudah ratusan tahun mereka hidup di situ dan lain-lain. Banyak orang-orang tua di masyarakat adat sekarang kemudian flashback dengan perkara ini. Dulu hakim periksa nggak yang seperti ini? Ya ada, hakim tidak pernah periksa kamu ada perda tidak. Dulu sebelum aspek-aspek sebelum jalur-jalur tempuh ini ada. Dulu yang diperiksa hakim itu adalah tetangganya. Betul nggak itu tanahnya komunitas itu? Betul. Pemeriksaan itu. Jadi ini efek buruk dari prosedur pengakuan yang bersifat politis. Jadi harus ada perda. Itulah sebabnya di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat, di samping tadi yang Mbak Devi sudah sampaikan, hal-hal seperti ini mencoba untuk kita coba untuk kita koreksi karena itu keluarnya kan dari draft DPR. Kita bahkan mendorong tidak usah lewat SK Bupati atau peraturan daerah. Penting ada peraturan daerah itu iya, tapi bukan perda untuk mengakui subjek hukum. Gitu. Perda untuk pemberdayaan, untuk pemajuan hak nggak apa-apa, bagus itu. Tapi bukan perda untuk mengakui subjektivitas hukum masyarakat adat. Nah, kita coba dorong misalnya di Undang-Undang RUU Masyarakat Adat itu supaya prosedurnya lewat dua hal. Pertama, lewat pendaftaran atau lewat putusan pengadilan. Jadi dia menghindari aspek politis dari pengakuan ini. Gitu. Saya kira itu Pak Hamlin yang bisa saya sampaikan. Dan hal-hal seperti ini kan yang mesti mungkin kita perlu lebih perdalam ketika kita mencoba mengembangkan SMP ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eras. Saya kira kita sudah mendapatkan gambaran ya terkait tantangan di lapangan ketika situasi hukum kita seperti yang sekarang dan juga konsekuensi praktis dari rute-rute yang ada untuk mengklaim wilayah adat. Saya kira sekarang sudah jam 12.30 ya, mungkin kita istirahat sebentar 30 menit. Tetapi mungkin ada beberapa narasumber juga yang akan pulang. Jadi kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan ya. Itu yang pertama. Dan semua materi tadi saya kira menjadi materi referensi utama kita nanti sebelum kita membentuk tim ya, tim ahli untuk drafters dan kemudian kita